Perkenalkan, nama saya Alisa Nita, NPM 2017-01531. Saya dari kelas R6D, Bimbingan dan Konseling. Kali kita mendengar, hidup itu harus punya etika. Begitupun dalam suatu pekerjaan profesional. Kita dikenalkan dengan budaya menjunjung tinggi kode etik. Di sini, saya akan membahas tentang kode etik profesi guru BK dan konselor. Seperti profesi profesional lainnya, konselor atau guru BK mempunyai kode etik yang harus dilaksanakan. Karena itu, konselor harus mempunyai kesadaran tinggi dalam melaksanakan tugas yang benar dan terus meningkatkan kompetensi kualitas kepribadian konselor. Kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah dan juga mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, serta melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. So, apa aja sih kode etik konselor atau guru BK? Menurut Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau biasa disebut APKIN atau Ikatan Konselor Indonesia atau yang biasa disebut dengan IKI, kode etik profesi konselor diantaranya adalah kualifikasi, informasi, testing dan riset, proses layanan, konsultasi, dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain, lalu hubungan kelembagaan, praktik mandiri, dan laporan kepada pihak lain, serta ketaatan kepada profesi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kualifikasi. Konselor wajib mempunyai wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesionalnya loh. Yang kedua, informasi, testing, dan riset. Konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi klien yang baik. Kemudian, testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkannya. Dan dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Yang ketiga, proses layanan. Pada hubungan pemberian layanan, konselor wajib untuk menangani klien selama ada kesempatan. Konselor juga berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Lalu, hubungan dengan klien harus memperhatikan norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi klien, dan hal-hal lain yang membuat klien tidak nyaman. Yang keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk terus berkonsultasi dengan konselor lainnya, dan bila dia rasa tidak bisa memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya segera melakukan alih tangan kasus. Yang kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Yang keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri harus tetap taati kode etik dan berhak mendapatkan dukungan serta perlindungan, namun harus memperoleh izin terlebih dahulu dari APKIN. Konselor juga harus bijaksana jika memberikan informasi berupa laporan kepada pihak lain. Yang ketujuh, ketaatan kepada profesi. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, konselor harus mengaitkannya dengan tugas dan kewajiban konselor terhadap klien dan profesi, karena untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh APKIN. Oleh karena itu, konselor harus terus mengingat
bahwa melanggar kode etik dapat merugikan konselor dan profesinya, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak terkait, bahkan merugikan mutu proses dari layanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.